Pada suatu hari di dalam satu kisah, seorang sahabat salafus salih, seorang anak itu sedang jeder lawang, Pak Ibu, jeder gitu, keluar rumah sambil marah. Tapi heran, ketika marah keluar dari rumah sambil mabuk gitu ya, tapi di jalan mulutnya tuh bermimil. Qalbi, qalbi, aina qalbi, mau jada qalbi. Hati, hati, di hatiku, sapa sing ngerti hatiku. Mau jada qalbi, sapa sing iso nemu hatiku. Aku stres, aku pengen ngamuk iki, gitu loh maksudnya. Wah, aku hawane kemerungsung, apa-apa tak seneni, keadaan enak aja marah, apalagi keadaan tidak enak gitu kan, marah gitu. Nah, akhirnya si anak ini tiba-tiba berjalan menuju ke musola. Sampai di musola dia duduk. Ternyata di dalam musola itu ada seorang kakek-kakek yang sedang sholat dan berdoa. Nah, dia ingin mendekat si kakek itu. Dia nggak kenal, kemudian mendekat. Ternyata kakek itu berdoa sambil lirih-lirih. Ya Allah, aku dengar di luar sana seorang pemuda yang sedang mencari hatinya. Temukanlah hatinya ya Allah. Pemuda ini langsung nangis. Ternyata ada orang yang mendengar teriakku dan mau mendoakanku. Kakeknya belum tahu kalau pemuda itu mendengarkan. Berarti pemuda ini ketemu hatinya di mana? Di masjid. Wal'an wajatu qalbi. Kalau seperti itu, sekarang aku telah dapatkan hatiku. Hatinya sudah ketemu di masjid. Maka setiap kita hatinya ketemunya berbeda-beda. Ada yang ketemu hatinya setelah jatuh, ada yang ketemu hatinya setelah bangkrut, ada yang ketemu hatinya setelah sakit, ada yang ketemu hatinya setelah dibenci banyak orang, ada yang ketemu hatinya setelah maaf anaknya meninggal, ada yang ketemu hatinya setelah pasangannya meninggal, ada yang ketemu hatinya setelah orang tuanya meninggal. Setiap kita beda-beda ketemu hatinya. Kalau sudah ketemu, nih Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, setiap hati manusia yang baik, maka itu adalah harta perniagaan yang mahal. Maka maling itu kalau mau maling, rukun syaratnya ada 2. Syarat rukun maling. Apa itu? Ada harta yang dimaling, tidak ada yang menjaga. Gitu ya. Maka ada harta ini, ora ono sing jaga, ambil. Itu syarat rukun maling, gitu kan? Nah, Ibnu Qayyim mengatakan ada orang yang hartanya banyak, penjaganya ketat, maka maling akan berpikir dia nggak akan bisa masuk. Ada orang yang hartanya banyak, tapi penjagaannya nggak ketat, maka maling bisa masuk. Dan ada orang yang nggak punya harta, tentu nggak ada yang mau menjaga. Artinya maling ya nggak mau. Ngopo maling ora ono bondone. Nah, siapa yang pertama itu? Hartanya banyak tapi penjagaannya ketat. Al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul. Hartanya banyak, penjagaannya ketat. Harta niku tegese napa? Iman, takwanya, ilmunya, sabarnya, syukurnya, tawakalnya, macam-macam. Itu harta benda. Hatinya itu harta benda, dan penjaganya ketat, langsung malaikat, langsung Allah. Nah, ada orang yang hartanya ada tapi penjagaannya nggak ketat. Siapa? Kita. Kadang-kadang pas soleh, kadang-kadang toleh, kadang-kadang sholih, kadang-kadang salah, kadang jujur, kadang ngapusi. Nek pas dong jujur berarti malaikatnya ketat, ya kan? Kalau pas lagi ngapusi berarti pas tidak ada yang menjaga, akhirnya setan mudah masuk, colong wae jujuri, akhirnya keluar ngapusi nih. Colong aja amanahnya, akhirnya yang keluar khianatnya. Curi aja kesabarannya, akhirnya yang keluar amarahnya. Asyaitonu ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan itu membisiki kita supaya fakir. Nggak usah korban, kebutuhannya sih akeh. Korban tahun ngisuk wae ora apa-apa. Ora usah sedekah,
kebutuhan sing akeh apa meneh akhir tahun wis bayar SPP, sekon korban, sekon sedekah, ora usah. Oh, itu kan setannya mau mencuri itu. Nah, tergantung penjagaannya kita ketat enggak ini, menjaga hati kita kuat enggak ini. Ketika bolong, akhirnya iya Mas, ora usah Mas, gitu. Setan itu kan kalau mengganggu rumah itu kan tiga-tiganya. Kalau nggak lulus bapaknya, istrinya. Kalau nggak istrinya, anaknya. Ini terjadi pada siapa? Nabiullah Ibrahim. Ya, Nabiullah Ibrahim ketika dapat perintah untuk menyembelih Ismail, setan itu mengganggu Ibrahim. Ibrahim lulus, artinya setan gagal ganggu istrinya. Ketika ganggu istrinya, setan gagal lagi ganggu Ismail. Ya, kemudian Ismail mengatakan, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Gitu kan? Bapak, ya abati, kok enggak ya abi? Ada yang bisa jawab? Kenapa enggak ya abi? Kenapa ya abati? Wah, ini penting loh. Nabiullah Ibrahim bertemu dengan Nabi Ismail, sejarah dalam hidup itu cuma 3 kali. Karena tempat tinggal yang berbeda, Mekah dan Palestina. Jadi bapak jarang ketemu dengan anak itu Nabiullah Ibrahim dan Nabi Ismail. Jarang ketemu. Kalau jarang ketemu, kira-kira bisa sangat sayang apa tidak? Harusnya loh. Sulit untuk menaruh rasa sayang, mesti sayang ibunya. Tapi tidak, ibunya selalu menceritakan kebaikan, kehebatan bapaknya. Bapakmu itu hebat, bapakmu itu ahli tauhid, bapakmu itu nabi, bapakmu luar biasa sabarnya. Jadi anak ini terngiang-ngiang kasih sayang bapakku hebat gitu. Anak manusia sekarang le aja turu bapakmu nek turu ngorokan. Alah, bapakmu kuwi. Akhirnya anak itu nggak suka bapak itu gara-gara ibunya yang cerita. Ya, kadang-kadang begitu. Ya, ini tidak boleh ibu. Kalau cerita tentang suami harus yang baik-baik. Sayangnya suaminya nggak mau diajak baik lah, itu masalahnya. Oh, nanti diceritakan baik-baik, oh nyatanya udah apik, saat kan aneh lagi gitu kan. Ini pendidikan ibu. Kalau saya ngisi parenting ya, ini saya buat cerita memang. Jadi tiga-tiganya akan diganggu sama Allah, apa sama setan.